يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma hdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumahnya dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian diiringi dengan taqarrub berikutnya, ketaatan berikutnya, yakni bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing setiap langkah kita dalam keridhaannya. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali membahas kitab yang selalu kita rutinkan, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis pilihan yang dihimpun oleh Abu Zakaria Yahya ibn Syarafuddin An-Nawawi rahimahullahu taala, atau biasa yang disebut dengan Arba'in Nawawi. Sekarang ayyuhal ikhwah, kita memasuki hadis yang ke-39 dari yang telah kita bahas. Hadis yang ke-39. Hadisnya ringkas namun memiliki makna yang dalam. Kita sebutkan terlebih dahulu hadisnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengampuni untukku tentang umat, yakni tentang umatku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita artikan bebasnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan umatku dikarenakanku, yakni dalam rangka karena melihat untuk Nabi SAW, yang dengannya umat Nabi SAW mendapatkan keistimewaan ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan dari umatku
al-khata'a wan nisyana wa masukrihu alaihi, yakni kesalahan yang tidak disengaja, kemudian kealpaan, dan apa-apa yang dilakukan secara terpaksa. Itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimaafkannya karena min ajli, karena untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga umat ini mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa 3 hal yang dimaafkan: kesalahan yang tidak disengaja, kemudian an-nisyan, kealpaan, melakukan sesuatu karena kealpaan atau karena lupa, nanti kita sebutkan, wa mastukrihu alaihi, dan hal-hal yang dilakukan secara paksaan atau terpaksa. Hadis ini dinilai hasan dan diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Baihaqi serta yang lainnya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Hadis ini secara lafaz, secara konteks ini sebenarnya banyak dikritisi oleh para ulama hadis. Banyak dikritisi oleh para ulama hadis dari segi sanad dan dari segi lafaz. Ya, ini disebutkan panjang lebar oleh para ulama, ya. Namun sebagian ada yang mengatakan hadis ini dhaif dengan konteks ini, ya, dengan konteks ini. Akan tetapi para ulama sebagian mengatakan hadis ini hasan karena ada hadis-hadis lain yang menguatkannya. Ada hadis-hadis lain yang menguatkannya. Toh makna yang disebutkan di dalam hadis ini tidaklah bertentangan dengan dalil yang lain, baik itu dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak sekali makna yang disebutkan di dalam Al-Quran yang sesuai dengan yang kita bahas ini. Ikhwani biddin, azani Allah wa iyyakum. Sekali lagi, ini ayuhal ikhwah, keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelumnya ada sebuah ayat yang turun kepada Nabi SAW, yang mana ini membuat keberatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ayat tersebut? Surah Al-Baqarah ayat 284. Allah mengatakan, wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha, sampai akhir. Apa yang kalian ungkapkan dari diri kalian dan apa yang kalian sembunyikan di hati kalian, niscaya nanti akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Yang mau diucapkan, diungkapkan, dilakukan perbuatan, ataupun yang masih bergumam di hati, ya, tidak diucapkan atau tidak dilakukan, yuhasibukum bihillah, kelak nanti akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Fayaghfiru liman yasha, Allah mengampuni bagi siapa saja yang dikehendaki dan mengazab bagi siapa saja yang dikehendaki. Maka tatkala ayat ini turun, ayyuhal ikhwah, syaqqa dzalika 'ala sahabah. Para sahabat banyak yang ketakutan. Kenapa? Karena siapa yang terbebas dari gumaman hati, dari bisikan-bisikan hati? Akhirnya turunlah firman Allah Azza wa Jal, yang mana ayat ini menghapus secara hukum ayat tadi. Ayat yang akan diturunkan atau ayat yang turun setelahnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa seseorang kecuali yang ia mampu melaksanakannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, bagi mereka apa yang laha maktasabat,
wa 'alaiha maktasabat. Mereka berbuat baik maka akan mendapatkan ganjarannya, dan berbuat buruk juga akan mendapatkan ganjarannya. Ini ayat yang menghapus kalimat tadi, atau ayat tadi secara hukum apa, adapun ayat konteksnya masih tetap ada. Apa ayatnya? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Rabb kami, jangan engkau hukum kami disebabkan jika kami lupa, alpa, atau melakukan perbuatan-perbuatan kesalahan, wabil khusus kesalahan yang tidak disengaja. Maka ya bergembiralah para sahabat mendengar ayat ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah azza wajalla mengatakan tatkala ayat ini diturunkan, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami disebabkan kealpaan dan kesalahan yang tidak disengaja. Apa kata Allah? Allah menjawab, qad fa'altu, aku sudah melaksanakannya, aku sudah sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Karena gumaman hati, bisikan hati, hampir semua orang tidak bisa terbebas dari gumaman hati, wabil khusus gumaman yang buruk. Ya, pikiran-pikiran yang kotor, hampir semuanya tidak terbebas dari pikiran tersebut. Taib, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ya, lihat kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza li an ummati. Sesungguhnya Allah telah memaafkan untukku tentang umatku ini, yakni tentang masalah perkara umatku ini, ya, al khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi, kesalahan, ya, kemudian kealpaan, dan perkara-perkara yang dipaksakan, yang dilakukan secara dipaksa, yakni dengan tekanan. Nanti kita akan sebutkan. Al khata' artinya kesalahan yang dilakukan secara ketidaksengajaan. Dia melakukan sesuatu, ternyata hasilnya tidak sesuai yang tidak diinginkan. Nanti kita sebutkan sebagai contoh kasus orang yang membunuh secara tidak disengaja. Ya, misal lagi nebang pohon, subhanallah ada kesalahan teknis, pohonnya jatuh bukan ke pekarangan rumah, tapi jatuhnya ke luar, mengenai pengendara yang berada di luar, ya, melukai mereka. Ini sebagai contoh kasus kesalahan yang tidak disengaja. Bagaimanakah dia? Apakah dia berdosa? Ini yang kita bahas. Kemudian kelupaan, alpa, seorang lupa melakukan sesuatu. Seperti orang lupa untuk salat. Dia lupa salat zuhur. Misal ingat-ingatnya setelah jam 4 sore, setelah azan asar. Bagaimana kan seperti ini? Apakah dia dihukum berdosa ataukah tidak? Ini yang kita bahas. Kemudian istiqrah. Apa itu istiqrah? Yakni seorang dipaksa untuk melakukan perbuatan yang dilarang, yang diharamkan, dan dia tidak ada kemampuan untuk melawannya. Tidak ada kemampuan untuk melawannya. Maka jika ini dilakukan, maka bagian yang dimaafkan tidak berdosa. Itu secara umum makna hadis, ya. 3 uzur yang disebutkan di dalam Al-Quran: kesalahan yang tidak disengaja, kemudian kealpaan, dan tindakan pemaksaan. Adapun dan ini disebutkan korelasinya atau dalilnya dari nas-nas Al-Quran, ya, sebagaimana contoh tadi, kesalahan yang tidak disengaja atau kelupaan tadi ayatnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami karena kealpaan atau karena kelalaian, kesalahan yang tidak disengaja. Kemudian juga Allah azza wa jalla mengatakan, walaysa alaikum junahun junahun fima akhtatum bihi, dan tidaklah mengapa engkau melakukan kesalahan yang tidak disengaja.
Akan tetapi walakin ma ta'ammadat qulubukum, akan tetapi yang akan dihisab, yang akan mendapatkan dosa adalah mereka yang melakukannya secara sengaja dari hati mereka. Mereka yang melakukannya secara tersirat dengan niat dan maksud. Ini yang akan mendapatkan balasannya, entah itu dosa ataupun hukuman had jika ada hukuman hadnya. Itu sebagai contoh al-khata' wan nisyan, kesalahan yang tidak disengaja dan kealpaan. Adapun ikrah yang disebutkan di dalam Al-Quran, pemaksaan, adalah surat An-Nahl ayat 106. Kalau tadi surat Al-Ahzab ayat 5, laisa alaikum junah, sama Al-Baqarah 286. Adapun al-ikrah yang disebutkan korelasinya sesuai makna hadis ini di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 106. Allah Azza wa Jal berfirman, man kafara billah, barang siapa yang kafir kepada Allah Azza wa Jal, min ba'di imanihi, setelah keimanannya, illa, kecuali kata Allah, man ukriha, orang yang dipaksa untuk melafadzkan lafadz kekufuran, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hatinya itu terisi akan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak masuk kriteria man kafara billah. Walakin, akan tetapi yang akan mendapatkan balasan, man syaraha bil kufri sadran, orang yang melakukan kekufuran dari hatinya, fa alaihim ghadabum minallah wa lahum adzabun azim, maka baginya azab ghadab, murka dari Allah Azza wa Jal, dan baginya azab yang pedih. Ayat ini diturunkan pada kejadian siapa? Ada yang tahu? Kejadian Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, yang diazab oleh pemuka Quraisy, kafir Quraisy di fasa Mekah tatkala ibunya diazab, Sumayyah, dan begitu juga bapaknya sampai meninggal diazab. Maaf ya, ibunya ini termasuk syahidah pertama di dalam Islam yang kelaminnya atau kemaluan ditusuk dengan tombak oleh Quraisy sampai meninggal. Begitu juga bapaknya diazab, bukan diazab, diganggu dengan gangguan yang luar biasa sampai meninggal. Tinggal satu, Ammar ibn Yasir, sudah mentalnya kena, badannya sudah rapuh karena diazab siang malam. Dia lihat di padang pasir di siang hari di musim panas, Pak. Antum kalau mau tahu musim panas di Mekah, coba nanti umroh di bulan Agustus. Sekarang sudah mulai musim panas, Agustus, September, itu bisa 50 sampai 55 derajat. Bayangkan, antum naruh nggak pakai sendal yang plastik itu, itu bisa meleleh. Makanya sendal orang-orang sana rata-rata pakai kulit. Ya, kalau sendal yang seperti kayak karet itu, yang sendal ke masjid, itu bisa meleleh. Antum naruh telur bisa matang telurnya. Ini bayangkan Ammar ibn Yasir yang sudah berapa kali diganggu, disiksa oleh orang-orang Quraisy, sampai akhirnya apa? Dia mengatakan, katakanlah Lata wal Uzza. Akhirnya Ammar mengatakan seperti itu, Lata wal Uzza, artinya saya beriman kepada Lata wal Uzza dan kufur kepada Allah. Kurang lebih maknanya seperti itu. Akhirnya Ammar, agar apa? Agar terbebas dari siksaan yang sudah lama mendera ini. Akhirnya dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana saya mengatakan kalimat tadi? Apakah saya menjadi kafir? Maka turunlah ayat ini tentang Ammar ibn Yasir, man kafara billah ba'da imanihi, barang siapa yang kafir setelah keimanannya, kecuali yang melakukannya terpaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hatinya terisi akan keimanan, itu yang tidak masuk. Walakin man syaraha bil kufri sadra, akan tapi yang mengatakannya dengan maksud dari hatinya, inilah yang mendapatkan
fa'alaihim ghadabun minallah, baginya murka Allah azza wa jal, wa lahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Maka di sini Allah azza wa jal mengangkat, memaafkan kekufuran yang disebabkan oleh ikrah, karena paksaan. Kalau kekufuran yang tingkatnya level tinggi, bagaimana lagi dengan maksiat? Bagaimana lagi dengan maksiat? Nanti ini hukum fikihnya merembet kemana-mana nih Pak. Antum lagi di jalan, ada yang nodong, ya, pakai pistol di kepala. Katakan apa? Katakan ceraikan istrimu. Kalau tidak ceraikan, saya bunuh sekarang. Gimana? Antum mau ngomong ceraikan istri atau mau dibunuh? Hah? Kalau mengatakan dia menceraikan istrinya, jatuh apa tidak Pak? Jatuh talak apa tidak? Perlu diperinci, ya, perlu diperinci. Kalau hanya sekedar gertakan saja, dan ternyata orang yang menggertak ini orangnya badannya lebih kecil dari antum, ya jangan dilirik. Tapi kalau badannya kekar besar dan memang dia benar-benar, ya, orang yang kalau tidak Anda melakukan seperti apa yang dia omongkan, dia akan melakukannya, maka itu tidak jatuh. Tidak jatuh talak. Kenapa? Al-istiqrah, karena paksaan. Dan ini juga merembet nih nanti kemana-mana. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Itu makna global dari hadis yang telah kita sebutkan. Adapun faedah yang bisa kita sebutkan dari hadis ini, ayuhal ikhwah, yang pertama, si'atu rahmatillahi azza wa jal wa lutfihi bi'ibadihi. Kita jadi tahu dari hadis ini, ayuhal ikhwah, bahwa Allah maha luas ampunannya. Allah maha luas apa? Ampunannya, ya, dan kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, wa lutfihi bi'ibadihi, dan sangat lembut sekali dengan hamba-hambanya, sangat sayang sekali kepada hamba-hambanya. Saking sayangnya Allah, saking rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya, sampai 3 poin ini dikecualikan, tidak mendapatkan dosa apabila melakukannya. Kesalahan yang tidak disengaja, tajawaz di sini tidak mendapatkan dosa. Kesalahan yang tidak disengaja, kemudian adalah apa? Karena kealpaan. Kemudian yang ketiga karena, ya, tindakan atas pemaksaan tadi, ya. Walau sya Allah la'aqaba man khalafa amra. Allah, kalau Allah mau, Allah nggak ngasih ini juga bisa. Pokoknya yang menyelisih perintahnya, mau dia alpa, mau dia nggak tahu, mau dia dipaksa, kena. Tapi ini adalah bentuk rahmat Allah azza wa jal kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Poin yang kedua yang bisa kita sebutkan adalah bahwa anna jami'al muharramati fil ibadati wa ghaira al ibadati, ya, fi al ibadati wa ghairi al ibadati, idza fa'alaha al insanu jahilan aw nasiyan aw mukrahan fala syai'a alaihi fi ma yata'allaq bihaqqillah. Apa kata Syekh Utsaimin? Saya bawakan penjelasan Syekh Utsaimin. Seluruh perkara yang diharamkan Allah azza wa jal, entah itu dalam perkara ibadah, ya, larangan-larangan dalam ibadah, atau larangan-larangan di luar perkara ibadah, apabila seseorang melaksanakannya, yakni melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah karena jahil, karena nggak tahu, atau karena dia nasian, dia lupa, ya, atau karena dia dipaksa, maka kata Syekh, fala syai'a alaihi, maka dia tidak mendapatkan apa-apa, yakni tidak mendapatkan dosa, tidak ditulis baginya perbuatan dosa, ya, selagi itu karena jahil
atau karena dia alpa, atau karena dia terpaksa. Tapi antum harus garis bawahi fi ma yata'allaq bihaqqillah, selagi itu berkaitan dengan hak-hak Allah Azza wa Jalla. Selagi itu berkaitan dengan hak-hak Allah, masalah ibadah. Antum misalkan tadi lupa sholat, kemudian sholatnya nanti habis isya, sholat zuhur baru ingatnya apa? Habis isya. Maka ingat benar-benar antum lupa, bukan lupa yang disengaja, maka tidak mendapatkan apa-apa. Ini sebagai contoh kasus hak Allah Azza wa Jalla, hak Allah, maka tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan dosa. Namun pertanyaannya, apabila itu berkaitan dengan hak manusia, berkaitan dengan hak manusia, dapat apa-apa atau tetap tidak dapat apa-apa? Bagaimana Pak? Jawabannya apa? Jawabannya adalah fala yu'fa anhu min haitsu dhaman wa in kana yu'fa anhu min haitsul itsm. Dia tetap tidak berdosa, akan tetapi resiko ditanggung sendiri. Faham apa tidak? Kayak contohnya antum nebang pohon, kemudian sudah diukur pohonnya akan jatuh di halaman rumah. Ternyata pohonnya malah ke bawah angin, jatuhnya keluar pekarangan rumah, mengenai pengendara motor sampai terluka. Maka dalam bab ini antum berdosa apa tidak? Tidak berdosa karena tidak disengaja. Akan tetapi antum harus menanggung pengobatan orang yang tadi terkena tadi semuanya. Nah itu namanya doman, jaminan, antum yang nanggung. Jadi dalam hak Allah antum tidak berdosa karena dilakukan tidak disengaja. Tetapi karena ini menyangkut hak manusia, apalagi sampai melukai, tetap antum yang menanggungnya. Karena hak-hak manusia mabniyun alal musyahah. Hak-hak manusia dibangun di atas fondasi musyahah, kebakhilan. Kebakhilan, mau apapun kalau antum yang berbuat, maka antum yang bertanggung jawab. Itu manusia. Berbeda dengan Allah Azza wa Jalla, Allah Al-Karim, Allah Ar-Rahim, sehingga antum melakukannya tanpa disengaja, maka dimaafkan, musamahah, ditoleransi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami Pak? Ya, jadi dia tetap tidak berdosa, ya, karena bukan kesalahan yang disengaja, akan tetapi dia harus menanggung doman, menanggung jaminan kepada orang yang tadi terkena atau menjadi korban. Baik. Disebutkan di sini, ya, fajami'ul muharramat yurfa'u hukmuha bihadzal a'dzar, sehingga seluruh perkara yang haram atau perkara yang dilarang itu dimaafkan secara hukum karena 3 poin tadi, uzur tadi, wa ka'annahu lam yaf'alha, seakan-akan dia tidak melaksanakannya, akan tetapi dalam masalah hak manusia tetap dapat. Baik, kita ngambil banyak contoh agar kita lebih paham. Di sini Syekh Utsaimin subhanallah ngasih contoh yang banyak sekali yang dengannya kita bisa paham. Yang pertama, ada seseorang yang berbicara di dalam salat. Dia mengira berbicara di dalam salat itu dibolehkan. Berbicara dalam salat batal tidak Pak? Batal apa tidak? Ini sekali lagi hal yang dilarang. Kalau hal yang diwajibkan berbeda, tetap dia harus melaksanakan, harus mengulangi salatnya. Tapi dalam hal yang dilarang ini ditoleransi. Ya, ada seseorang berbicara dalam salat. Dan dia mengira berbicara dalam sholat itu dibolehkan. Dia bisa jadi karena baru masuk Islam, ya, mu'alaf, belum tahu apa-apa, sholat pun baru diajarkan, ya. Fala tabtul sholatuhu, sehingga orang yang keadaannya kayak gini, ketika dia ngomong sholatnya jadi batal apa tidak? Kalau dia belum tahu, tidak batal. Kenapa? Kesalahan yang tidak disengaja. Jahilnya jahil yang ada nisbahnya, ada kondisi tertentu. Misal jadi kayak tadi dia mu'alaf, li'annahu jahilun, karena dia jahil, mukhti, melakukan kesalahan,
irtakabal itsma an ghairi qasdin. Dia melakukan perbuatan dosa tapi enggak disengaja. Dan ini ada contoh kasusnya, Pak. Ada contoh kasusnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada Muawiyah ibnul Hakam radhiyallahu taala anhu masuk bersama Rasulullah SAW dalam salat, yakni salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjamaah. Masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjamaah, yakni salat bersama Rasulullah. Apa yang terjadi? Muawiyah ibnul Hakam ini mendengar orang yang bersin. Kemudian orang bersin ini mengucapkan alhamdulillah. Masih dibolehkan. Kalau Anda bersin ketika sholat, boleh nggak mengucapkan alhamdulillah? Boleh, dibolehkan. Karena alhamdulillah masih ucapan tahmid, zikir kepada Allah. Dan itu ada nasnya, dibolehkan. Tapi jangan gede-gede suaranya. Gitu, Allahu Akbar, antum bersin alhamdulillah. Tapi kecil suaranya alhamdulillah. Dan ternyata kalimat alhamdulillah ini didengar oleh siapa? Muawiyah bin Hakam yang baru sholat. Apa yang terjadi? Muawiyah bin Hakam secara spontanitas mengucapkan yarhamukallah. Ya, yarhamukallah ketika padahal beliau lagi sholat. Akhirnya apa? Para sahabat yang lain geram. Ya, dengan matanya melotot semua kepada Muawiyah ibnul Hakam. Ya, seakan-akan pandangan mereka mengingkari perbuatan Muawiyah. Bahkan sebagian sahabat ada yang memukul pahanya sebagai bentuk instruksi, isyarat untuk tidak melaksanakan atau mengatakan demikian. Ini juga berlaku bagi mereka yang latah nih ya. Tahu yang latah ya? Kalau kagetan langsung ngomong hatta lagi sholat. Ya, ini nanti berlaku ini. Akhirnya sampai ada yang mengatakan wasqul ummaya. Semoga orang tuamu kehilanganmu. Artinya ini kalimat bukan umpatan, tapi sebagai bentuk hardikan atau kalimat supaya dia memahami ini perbuatan yang tidak benar. Apa yang terjadi? Maka Muawiyah langsung paham, oh ini anak kayaknya berbuat salah nih. Yusakitun, para sahabat mengasih isyarat supaya diam. Akhirnya Muawiyah ini diam. Falamma intahas salah, tatkala salat selesai, Muawiyah udah, kalau istilahnya kita H2C, harap-harap cemas, deg-degan, luar biasa. Da'ahu Nabi SAW, dipanggil sama Nabi SAW. Di benaknya beliau, saya bakal dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi yang ternyata tidak. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam raufan rahimah. Beliau orang yang santun, orang yang sangat sayang kepada kaum mukminin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai Muawiyah ngomong apa? Bi abi huwa wa ummi ma raaitu mualliman ahsana ta'liman minhu. Sungguh, ya, ibu dan bapakku sebagai tebusannya. Ini bukan sumpah, sebagai bentuk apa ya? Kalimat ini kalimat yang tinggi, bahwa aku tidak melihat seorang pembimbing, seorang pentarbiyah yang lebih baik dan lebih afdol daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak membentakku, beliau tidak mencelaku, beliau apalagi tidak memukulku dalam masalah ini, karena beliau sudah salah ini, deg-degan. Para sahabat semasjid semuanya melotot kepada Nabi kepada Muawiyah ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya ini adalah salat, tidaklah pantas untuk mengucapkan perbicaraan atau perkataan manusia pada umumnya. Innama hiya takbiru wa tasbihu wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya salat itu hanya takbir, tasbih, dan membaca Al-Quran. Tuh lihat di sini Nabi ya hanya memberikan arahan dan tidak menyalahkan dengan ente ini bahlul, ente ini jahil, ente ini kok masalah perkara ini aja nggak paham. Wah, kayak kebanyakan kita seakan-akan ya hakim di pengadilan. Wah, ente seperti ini. Lihat Nabi tidak demikian. Wajhud dilalah.
Korelasi hukum dari kisah ini, Nabi SAW tidak menyuruh Muawiyah bin Hakam mengulangi sholatnya, alias bahwa kesalahan yang dilakukan Muawiyah dimaafkan. Karena apa? Karena ketidaksengajaan. Bisa dipahami, Pak? Ini kesalahan yang tidak disengaja. Berbeda dengan perkara masalah orang yang sholatnya seperti burung yang matuk itu, Pak. Sama Nabi, orang itu datang ke Nabi, Assalamualaikum, lah ulangi lagi, ente belum sholat. Sampai 3 kali, ya Rasulullah ajarkan saya tidak ada sholat yang lebih baik kecuali ini. Akhirnya disuruh diajarkan oleh Nabi SAW dan diulangi. Kenapa? Karena ini masalah perintah. Kalau ini larangan. Kalau larangan masih ada toleransi, tapi kalau perintah masih bisa untuk diulangi karena waktunya masih ada. Bisa dipahami ayyuhal ikhwah? Maka yang seperti ini masih ditoleransi. Itu al-khata', kesalahan yang tidak disengaja. Adapun contoh yang lupa. Contoh yang lupa. Ada seseorang yang salat, fasta'dzana alaihi rajulun. Nah, ini kayaknya orangnya latah nih ya. Ketika antum lagi sholat, atau ada orang yang sholat Allahu Akbar di rumahnya, entah itu sholat sunnah atau sholat wajib, katakanlah sholat wajib. Akhirnya dia lagi sholat, ada yang ngetok pintu, Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Mungkin karena dia latah, atau mungkin lupa, dia lagi sholat. Mungkin dia lupa di sholat. Ya silahkan masuk saja. Dia ngomong kayak gitu karena apa? Sekali lagi bukan disengaja, tapi dia lupa. Bisa jadi masuk dalam bab ini adalah orang yang latah tadi. Ya silakan masuk. Setelah itu dia sadar, ya Allah, saya ini lagi salat. Maka apakah orang ini harus dibatalkan salatnya atau dilanjutkan? Nah, kalau dengan nas hadis ini maka dilanjutkan karena itu kealpaan yang ditoleransi. Bisa dipahami, kealpaan yang ditoleransi dan tidak berdosa. Contohnya apa? Orang yang makan di siang hari bulan Ramadan. Ya, Nabi SAW, man akala nasian. Awas, sebagian orang barang siapa yang makan nasi, bukan. Barang siapa yang makan karena nasian, ini lupa. Nasiansa. Di siang hari bulan Ramadan, apa kata Nabi? Falyutimma saumahu, maka hendaknya dia melanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqa, karena sesungguhnya itu rezeki dari Allah, Allah kasih dia makan dan minum. Tentunya kealpaan yang benar-benar kealpaan, lupa, bukan lupa yang disengaja. Ya, hati-hati, awas. Terus juga orang yang tahu dia lagi makan minum langsung tegur. Sebagian orang enggak, ente kenapa negur anak kan lagi lupa. Ya enggak boleh kayak gini. Enggak boleh. Ya ketika dia lupa, kata makannya 2 piring gimana? Nah, makan 2 piring nasi, pakai sayur lodeh, pakai tempe goreng, ayam goreng, sambal, minumnya es teh manis. Ya. 1 gelas, udah gitu es teh manisnya refill lagi, nambah. Ingatnya setelah dia sendawa. Ingat dia, ya Allah, kayak ada yang salah. Ya Allah, anak puasa. 2 piring, lupa. Gimana? Dilanjutkan puasanya apa tidak? Dilanjutkan. Karena apa? Itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan syarat lupa yang benar-benar lupa. Ya Ustaz, gimana kalau dia di tengah-tengah ingat? Ini perlu diperinci. Kalau makanannya masih di mulut, maka segera dikeluarkan. Tetapi kalau makanannya sudah tinggal selodor saja, sudah nyelorok ke sini, sudah itu rizkinya sampai situ. Tidak boleh dimuntahkan. Kalau dimuntahkan maka itu pembatal puasa. Bisa dipahami? Pak, lihat wan nisyan, karena kealpaan. Dan ini sekali lagi bentuk rahmat Allah Azza wa Jal kepada hamba. Ya, tidak dibatalkan. Contoh yang dipaksa. Contoh yang dipaksa.
Ya, seseorang masih masalah puasa ini dipaksa untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan. Fa'akal, kemudian dia makan. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, puasanya batal apa tidak? Ya, secara hukum asal tidak batal puasanya. Fala yufsidu saumahu. Kenapa tidak batal puasanya? Karena dia berada dalam tekanan paksaan. Dalam tekanan dan paksaan, dengan syarat paksaannya ini benar-benar paksaan, yang mana kalau tidak dilakukan maka dia akan mendapatkan bahaya dan ancaman. Misal dia sambil nodong sama pisau, dan orangnya ini terkenal ini orangnya nekat dan maaf gangguan jiwa misal. Ya, kalau saya tidak makan, maka saya kemungkinan besar untuk ditusuk itu 90%. Maka yang seperti ini masuk hadis ini. Maka jika dia makan dan minum, maka puasanya tidak batal. Bisa dipahami. Tapi kalau orang yang memaksa antum adalah orangnya, maaf ya, badannya kerempeng, kecil, antum badannya besar, kemudian ngomongnya hanya sekedar gertakan saja, apakah antum harus nurut? Tidak boleh nurut. Apalagi antum bisa melawannya. Ya, antum bisa melawannya dan bisa menghindar dari bahayanya, maka tidak boleh dituruti. Kalau antum makan sesuai dengan ancaman orang tersebut, maka puasa antum batal. Puasa antum batal. Dan ini merembet kemana-mana di bab fikih. Saya bagi contoh kasus para wanita yang dipaksa suaminya untuk maaf ya berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Kan bisa jadi suaminya lagi sakit, ya, habis sakit makan mie instan 1 mangkok, syahwatnya naik. Ngelihat istrinya lagi masak kok kayak bidadari turun dari surga, ya, akhirnya main ancaman, ya, main ancaman. Ancamannya kan, kalau ente nggak nurut, saya talak. Ya, kalau ente nggak nurut, saya talak. Ya, dan tentunya seorang istri ini tahu karakter aslinya sang suami ini. Ya, orangnya memang rada sedikit serampangan atau sedikit brutal, misal. Maka yang seperti ini gimana, Pak? Nah, kita break sebentar untuk mendengarkan azan kumandang Isya jawabannya. Nah, Taib ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Sampai di mana tadi pembahasan? Suami yang memaksa istrinya untuk melakukan ya hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Si suami tidak berpuasa karena uzur, misalkan karena sakit. Akan tetapi si istri ini sedang berpuasa. Bagaimanakah jika sang istri ya mengikuti permintaan sang suami dalam hal ini? Apakah puasanya batal ataukah tidak? Ini dilihat. Jika memang paksaannya tersebut adalah paksaan yang benar-benar paksaan, ya, seperti tadi akan diceraikan misalkan, maka apabila dia menuruti suaminya ini, dia tidak berdosa dan juga puasanya masih sah. Puasanya masih sah. Ini sebagai contoh kita lihat ke istrinya. Tetapi kalau hanya sekedar gertakan saja, sebagian ulama mengatakan puasanya batal, akan tetapi tidak wajib baginya kafarah. Tidak wajib baginya, kalau ini khilaf, ada perkataan khilaf di ulama. Adapun
sang suami jelas dia melakukan kesalahan. Kita sedang membahas masalah ikrahnya di sini, paksaan. Adapun jika itu hanya sekedar gertakan dan sang istri tahu gertakannya dia hanya cuman manis di bibir, maka wajib harus diikuti atau wajib untuk untuk tidak diikuti. Wajib diikuti atau harus dengan tegas saya sedang berpuasa? Maka jawabannya dia tidak boleh mengikuti omongan suaminya. Jika dia mengikuti omongan suaminya, maka dia berdosa dan puasanya batal serta wajib bayar kafarat. Dan kafaratnya puasa ini luar biasa, harus memerdekakan budak. Kalau tidak ada puasa 2 bulan berturut-turut, ya berturut-turut, nggak boleh ada satu celah dia nggak berpuasa, kecuali kalau ada Id atau karena dia benar-benar safar atau karena dia sakit. Kalau ada satu hari yang dia nggak berpuasa, diulang lagi dari pertama. Dan itu bukan karena pilihan. Yang ketiga, kalau dia nggak mampu berpuasa, maka dia harus memberi makan 60 fakir miskin. 60 fakir miskin, dan sekali lagi bukan pilihan. Saya milihnya fakir miskin aja. Enggak. Itu antara antum dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, antum dengan Allah Azza wa Jalla. Pertama puasa 60 hari, 2 bulan berturut-turut. Ya, baru kalau memang tidak mampu dan memang tidak mampu, maka memberi makan fakir miskin. Begitu juga suaminya. Ya, puasanya batal, kemudian bayar kafarat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu sebagai contoh kasus istiqra. Karena ada pertanyaan, ya Ustaz, saya dipaksa suami, padahal hanya sekedar gertakan saja. Tapi pertanyaannya ini ancamannya serius, padahal bukan, tidak demikian. Ini antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi paksaan di sini benar-benar paksaan, dan itu kemana-mana. Suruh menceraikan istrinya atau suruh nanti melakukan tindakan yang diharamkan, ya, jika itu paksaan yang merugikan, maka mudah-mudahan dimaafkan. Taib ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Misal berikutnya, seorang yang berpuasa kemudian dia mengira bahwasannya matahari sudah terbenam, akhirnya berbuka. Setelah dia makan korma 3 biji, ya, minum air, teh manis, ya, kemudian gorengan-gorengan sama kopinya juga, ternyata terlihat belum azan maghrib atau belum matahari terbenam, atau dia mendengar bahwasannya ini azan, ternyata itu suara rekaman, ya, suara rekaman atau iklan. Dia langsung menenggak sirup. Ya, apakah yang seperti ini puasanya batal apa tidak? Jika memang dilakukan karena tidak ada unsur kesengajaan atau karena kealpaan, ya memang dia tidak disengaja, maka puasanya masih tetap sah. Puasanya masih tetap sah dan tidak harus diqadha. Tidak harus diqadha. Namun kalau dia disengaja, ini yang membatalkan. Karena hadisnya pernah ada, ya, di zaman Nabi, Asma binti Abi Bakar pernah melakukan hal yang senada ketika lagi mendung di Madinah, dan beliau menganggap ini sudah maghrib. Ternyata setelah berbuka matahari terlihat. Maka di sini Nabi memerintahkan untuk melanjutkan puasanya dan tidak menyuruh Asma binti Abi Bakar untuk mengqadha puasanya. Nah, ini penting, ya, ketika antum lagi di jalan, ya, antum ngira-ngira ternyata tidak demikian. Tapi kalau antum lagi naik pesawat, take off, sudah di bandara azan maghrib, ya, azan maghrib, ternyata 10 menit kemudian antum take off ke arah barat, ternyata melihat matahari. Berarti gimana nih Pak? Harus imsak lagi, menahan makan dan minum, atau melanjutkan makan dan minum? Apa jawabannya?
Melanjutkan. Ada yang mengatakan imsak? Nggak ada. Atau sepakat nih, ijma ulama nih ya kayaknya. Masya Allah. Jawabannya ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan lah, dia sudah tidak berpuasa lagi karena waktu puasanya memang sudah ia lakukan di hari ini. Maka sudah selesai. Maupun dia ngikutin matahari ke arah barat, sudah selesai masa puasanya di darat. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak. Selagi dia melihat matahari, maka dia wajib untuk berimsak. Wallahu ta'ala alam. Yang rajih adalah pendapat yang pertama, karena sudah selesai maghrib, sudah selesai antum menunaikan puasa pada hari tersebut. Baik, khanifiddin azani Allah wa iyyakum. Contoh berikutnya disebutkan ada seorang yang mendatangi keluarganya di siang hari bulan Ramadan, dan dia tahu bahwa jima, berhubungan badan di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan ini hukumnya haram. Akan tetapi dia nggak tahu bahwasannya nanti ada kafarat, ada kafarah. Ya, tadi puasa 2 bulan atau memberi makan 60 fakir miskin. Apakah yang seperti ini dimaafkan apa tidak, Pak? Dia tahu berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan haram, sudah tahu, tapi nggak tahu efeknya apa, bayar kafarah. Terjadi apa yang terjadi? Pertanyaannya, apakah yang seperti ini dimaafkan ataukah tidak? Tidak tahu. Jawabannya adalah tidak dimaafkan. Dia bukan termasuk orang yang diberi uzur dalam bab ini. Karena dalam syariat, dalam hadis ini masih ditoleransi yang jahil masalah hukum. Adapun yang jahil masalah hasil yang diakibatkan tidak ditoleransi. Tidak ditoleransi, sehingga dia wajib untuk membayar kafarat dan dia berdosa. Karena dia sudah tahu ini hukumnya haram. Berbeda kalau dia baru masuk Islam, kemudian melakukan hal tersebut karena nggak tahu, maka ini yang dimaafkan. Ini yang dimaafkan. Karena ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ada orang yang orang yang langsung curhat kepada Nabi, ya Rasulullah, halaktu, aku kayaknya binasa. Kenapa? Dia cerita ternyata dia mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan. Posisi orang ini tahu hukum mendatangi istri di siang bulan Ramadan haram, tapi nggak tahu kafaratnya. Maka sama Nabi tetap nggak dikasih toleransi. Berarti ente harus pertama adalah atik raqabah, memerdekakan budak. Ya Rasulullah, saya nggak mampu. Ya sudah, puasa 2 bulan. Ya Rasulullah, saya juga nggak bisa. Ya sudah, kalau ente nggak bisa, beri fakir miskin 60. Ya Rasulullah, saya ini orang yang paling kere di gang saya, di kompleks saya, di pemukiman ini. Maka Nabi ketawa, ya ini tersenyum sampai terlihat giginya. Ya, ambil ini korma, khud tasaddaq bihi. Ya, kemudian ente sodakohkan. Maka kata orang ini, ya Rasulullah, apakah kepada orang yang lebih fakir dari saya sodakohkan, mau kepada siapa? Afwan, Nabi ketawanya di sini. Nabi tersenyum, ya sudah, ente kasih istri ente saja. Tuh, maka di sini Nabi tidak mentoleransi orang yang tahu hukum tetapi tidak tahu akibatnya. Tetap didapatkan hukumannya, yaitu bayar kafarat. Sehingga seperti contoh orang yang berzina dan dia tidak tahu zina ini hukumnya haram. Ya, bisa jadi karena dia baru masuk Islam, tinggal di Eropa. Misal, kan Eropa kan perlakuannya, kehidupannya kayak binatang. Dia baru masuk Islam dan perbuatan zina mungkin sudah menjadi keseharian dia ketika dia kafir. Nah, yang seperti ini ya, dia tidak mendapatkan hukuman had karena dia tidak tahu hukumnya. Tapi dijelaskan nanti ini hukum, ini zina diharamkan, baru setelah itu baru tidak diperbolehkan. Berbeda dengan orang yang tinggal di negeri kaum muslimin, dia nggak tahu hukum zina. Dimaafkan nggak?
Dia tinggal di Yasmin, ada kajian, tinggalnya di klaster ini. Dia berzina. Kenapa ente berzina? Dihukum di sidang sama masyarakat. Karena saya nggak tahu, saya kira zina ini halal. Ini ditoleransi apa tidak? Tidak ditoleransi, karena dia nggak mau belajar agama. Dia nggak tahu masalah zina itu haram. Kenapa? Karena dia tinggal di negeri kaum muslimin. Nggak tahu, mustahil. Sehingga alasannya dia tidak diterima oleh syariat, dan hukuman had ditegakkan kalau dapat hukuman had. Ya, begitu juga orang yang berzina dan dia nggak tahu kalau orang yang berzinanya adalah muhsan. Orang yang muhsan itu yang sudah menikah atau yang pernah menikah, maka dirajam. Dia nggak tahu nih rajam. Dia tahu zina itu hukumnya haram, tetapi nggak tahu ada hukuman hadnya. Yang seperti ini ditoleransi apa tidak? Tidak ditoleransi. Dia berdosa dan dia dirajam kalau dia muhsan, kalau dia duda atau sebagai statusnya orang yang menikah. Jadi pembahasannya ini Pak melebar, dan itu masalah hal yang dilarang, ada perinciannya. Adapun masalah perintah, selagi perintah itu masih bisa diperbaiki, maka wajib untuk diperbaiki. Sebagaimana contoh kasusnya orang yang sholatnya seperti ayam matok makanan tadi. Ya, sama Nabi tidak ditoleransi. Disuruh ngulangi lagi, sholli farji fa innaka lam tusalli. Kembalilah, ente ini belum sholat. 3 kali sama Nabi. Dia sholatnya kayak gini. Ya, ini Nabi gimana nih kalau melihat ada orang yang sholat tarawih 23 rakaat 7 menit nih. Gak tahu nih ngomongnya gimana. Ini sama Nabi dibilang apa? Ente belum sholat, ulangi lagi. Akhirnya sama Nabi diajarkan orang ini. Nah, kata para ulama, dalam masalah perintah, sekiranya masih bisa ada waktu untuk diperbaiki, maka harus diperbaiki. Berbeda kalau sudah selesai perkaranya dan sudah hilang waktunya, maka ya tidak itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Sekali lagi, ini berkaitan dengan hak-hak Allah. Adapun tentang hak manusia, wajib untuk menanggung resikonya untuk jaminan. Seperti tadi, antum lagi mainan tembak-tembakan, lagi nembak burung di hutan, ternyata di sana ada orang kena peluru antum, meninggal orangnya. Ini namanya membunuh secara tidak disengaja. Antum tidak berdosa dalam bab ini, tapi antum siap untuk mendapatkan hukuman sesuai yang berlaku di negara tersebut atau sesuai syariah. Bayar diat, denda berapa puluh miliar. Kenapa? Karena dia telah menghilangkan nyawa. Naam, dia tidak berdosa karena nggak sengaja, tapi dia harus bertanggung jawab. Dan begitu pun yang selanjutnya berkaitan dengan hak manusia, wajib bagi dia untuk bertanggung jawab terhadap resiko yang diakibatkan atau hasil yang diakibatkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari dia. Sebagai contoh satu lagi kasus. Nah, ini kita tutup. Antum ngelihat ada kambing, antum punya kambing di rumah. Ceritanya ini misal kurban. Ternyata kurbannya atau kambingnya antum sembelih karena antum menganggap itu kambingnya antum. Ternyata setelah disembelih dan disantap habis, dibikin gulai, dibikin apa, dibikin sate, ternyata itu adalah kambing tetangga. Kambing tetangga. Nah, bagaimana? Apakah afwan ya akhi, barakallahu fik, semoga Allah memberkatimu, apa seperti itu? Tidak cukup. Antum harus bertanggung jawab. Pertama, meminta maaf. Kemudian yang kedua, mengganti dengan kambing yang senada atau dengan uang sesuai dengan keridhaan dia. Naam, antum gak berdosa karena antum menganggap itu kambing antum. Bisa jadi kambingnya mirip, ya, bisa jadi. Ya, antum gak berdosa, tetapi antum wajib untuk membayar rugi tadi karena antum sudah ngambil kambingnya tetangga, dan itu tidak dihukum sebagai pencuri, tidak.
tidak dihukum sebagai pencuri di mata pengadilan syariah. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kepanjangan dari waktunya. Semua sudah melirik ke jam terus ya. Semoga bermanfaat karena memang hadis ini membutuhkan untuk permisalan yang banyak agar kita bisa paham. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.